Hari ini jangan pernah ragu lagi saudara, lakukan firman, lakukan hal-hal kecil yang merupakan kebaikan hati. Karena orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita, mari katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Puji Tuhan, ya kita percaya bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saya 2 hari kemarin tuh demam, saudara sakit, ya mungkin kecapean karena keliling-keliling. Saya baru merasakan bahwa ternyata ya kalau kita sakit enggak bisa apa-apa ya, walaupun banyak kerinduan, banyak rencana kita, tapi ya kelemahan tubuh itu ya kita udah nggak bisa apa-apa. Makanya selama kita hidup diberi kesempatan Tuhan, mari kita mau belajar untuk terus menabur kebaikan demi kebaikan. Iya, firman hari ini temanya menabur kebaikan itu menuai berkat. Berapa banyak di antara kita yang mau menuai berkat? Angkat tangan. Ya, semua mau menuai berkat ya, yang mau menuai kutuk ada enggak? Enggak ada ya. Kita semua mau menuai berkat. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang engkau tabur, maka itu yang akan engkau tuai. Ya, firman Tuhan mengajarkan yang namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Allah dan juga hukum alam. Jadi bukan cuma Tuhan, tapi alam juga mengakui kalau kita tabur benih jagung, maka kita akan menuai jagung. Nggak mungkin kita tanam jagung, kita menuainya apa? Duren. Ya, itu enggak mungkin. Itu hukum alam dan hukum Allah. Nah, Alkitab berkata bahwa kalau kita apa yang kita tabur, maka itu ya yang akan kita tuai di hidup ini. Mari kita baca bersama Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana, baca 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu juga, amin saudara. Jadi ternyata kesesatan itu bukan hanya ketika orang doa di bawah pohon. Ya. Orang itu menyembah patung itu sesat. Tapi ternyata ayat ini bilang jangan sesat. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jadi kalau kita orang Kristen, kita nabur yang buruk, ya tidak mungkin kita menuai yang baik. Itu namanya sesat. Dimulai dari situ dulu. Ya, itu udah sesat. Jangan sesat, Alkitab bilang. Ya, kita ini berharap dapat yang baik, tapi ditaburnya yang buruk, enggak mungkin. Ya, anak-anak, engkau enggak mungkin bisa mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Kalau engkau terus melawan sama orang tua, itu enggak mungkin, ya. Alkitab itu sudah memberi kita itu petunjuk, saudara. Jangan sesat, Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bagaimana mungkin engkau hidupmu jahat tapi engkau ingin menikmati taburan berkat, itu tidak mungkin. Ya, makanya dibilang jangan sesat. Kalau engkau ingin menabur berkat, maka engkau harus menuai berkat, maka engkau harus menabur kebaikan, berkat juga. Ya, dan kita tahu bersama bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya bicara kekayaan uang. Tapi berkat Tuhan tuh bicara tentang apa? Damai sejahtera, kesehatan, ya, kebaikan, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan ya kalau hari ini kita menikmati semua itu, yaitu karena taburan-taburan kita. Ya, kalau orang juga terlalu banyak persoalan masalah, ya taburannya ya mungkin juga enggak bagus. Ya, nah sekarang saya pengen tanya saudara. Satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia bicara tentang berkat, keuangan, kekayaan. Siapa yang pengen diberkati dan hidup berkelimpahan dalam hal keuangan? Angkat tangan. Yang mau saja, yang gak mau pulang saja.
Saya yakin semua orang mau kan? Ya, karena di dunia ini kita yang sudah orang yang kenal Tuhan, yang dia cari pertama Tuhan, kedua uang. Orang nggak kenal Tuhan, yang dia cari pertama di dunia ini apa? Uang. Yang kenal Tuhan pun juga banyak yang masih cari uang dulu baru Tuhan. Ya, makanya Yesus itu berkata, kamu nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, Allah dan Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya itu dengan uang, saudara. Nah, kita semua pasti kepengen dong dalam hidup yang cuma 70 tahun kata Alkitab. Kalau nyampe, karena banyak nggak nyampe. Ya, kalau sudah mulai 70 tahun ke atas juga kayaknya sudah tidak terlalu menikmati uang. Iya apa iya ya? Ada yang udah demensia ya, dikasih uang lupa, ini apa ya? Tapi kayaknya banyak oma-oma itu demensia yang lain, uang tidak lupa dia. Saudara ngalami nggak? Ya, orang tua kita yang lupa ingatan, lupa apa, tapi uang dia tidak lupa toh. Dia tahu loh, kemarin uang saya mana itu. Ya ingat dia, tapi yang lain bisa lupa. Ini uang ini ngeri memang. Ya, nah kita ini kan mau ya di umur hidup kita yang pendek, yang Alkitab bilang 70, kalau sampai kita mau dong hidup berkelimpahan. Ya, karena yang paling bikin pusing otak hidup di dunia ini kalau apa? Nggak ada? Bener nggak? Bener ya. Padahal kan uang tidak dibawa mati kan? Jangankan mati bawa uang, bu hidup aja saya nggak ada uang ini. Apalagi mati bawa uang ya, hidup aja masih hidup aja udah nggak ada uang ini katanya. Ya, tapi diakui atau tidak saudara? Manusia hidup tanpa uang itu sulit hidupnya. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ini kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah Tuhan mau orang Kristen diberkati? Saya mau tanya dulu, orang Kristen kaya itu dosa atau tidak? Tidak ya, dan memang itu masuk dalam rencana Tuhan ya. Walaupun ada orang yang bilang, ya enggak lah ya, karena kan Tuhan itu merancangkan, itu orang-orang yang gak punya duit yang ngomong begitu itu. Karena hidupnya terkutuk. Kenapa terkutuk? Pelit. Ya, loh Tuhan mau loh hidup kita ini diberkati dalam hal keuangan. Supaya kita bisa jadi dan memuliakan nama Tuhan. Itu intinya. Nah sekarang kita melihat saudara, kalau Tuhan mau begitu berarti kan ada nih prinsip kerajaan Allah. Yang kita tiru tentunya prinsip kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kalau dunia bilang kau pengen kaya, tabung sebanyak-banyaknya, pengeluarkan yang sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi dunia, tapi prinsip kerajaan Allah enggak seperti itu. Nah kita lihat yuk, kalau saudara mau ikut prinsip kerajaan dunia, ya silakan aja. Tapi kalau mau ikut kerajaan Allah, ya monggo juga. Ya, maka engkau akan menikmati janji Tuhan. Kalau ikut yang dunia, ya menderitalah ikut dunia. Kitab Amsal pasal yang ke-11, kita lihat ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata di sana apa? Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25. Baca 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi ada yang, namun, ayat 25, siapa banyak memberi berkat, siapa ia sendiri, amin saudara. Kalau kita bicara soal berkat yang bukan uang nih ya, siapa banyak memberi berkat, kebaikan, pengampunan, maka dia juga akan menerima berkat dikatakan, diberi kelimpahan. Ya itu kita semua sudah tahu lah, nggak usah diajarkan lagi. Tapi sekarang kita lebih spesifik bicara soal keuangan nih, karena kita semua pengen tuh diberkati dalam hal keuangan. Ayat di atas tadi berkata, ya ada yang menyebar, tetapi bertambah miskin. Oh kaya, bukan miskin ya. Padahal biasanya kita kan takut toh kalau kasih uang orang nanti kita jadi ya Pak ya. Nah ini masalahnya, makanya kita ini tidak diberkati. Kita suka menentang firman. Ya Pak ya. Ini bukan saya yang ngomong loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Ya jangan mukanya tegang begitu semua melihat ke saya. Kalau udah ngomong soal uang nih orang Kristen nih hati-hati memang. Ya, wah ini pendeta sudah bicara uang lagi, ini pasti mata uang. Saya paling berani ngomong uang karena saya tidak mata uang, saya tidak mata duitan. Ya, saya paling berani ngomong soal uang karena saya mempraktekkan firman Tuhan. Amin.
Dan pendeta harus dia lebih dulu mempraktekkan baru bisa khotbah. Kalau nggak praktek jangan khotbah. Itu namanya pendeta halu. Ya, tidak melakukan tapi khotbah. Nggak bisa. Saya mempraktekkan ini, saudara. Kalau engkau ingin diberkati dalam hal keuangan, ya maka engkau harus berani memberi. Lalu ada orang jemaat yang bilang begini, ya itu kan orang kaya, Bu. Kalau kita begini miskin, saya tahu dalam hatimu ada suara yang berkata begitu. Ya, kalau miskin apa yang mau ditabur? Hello. Saya yakin di antara saudara nggak ada lah yang lebih miskin dari saya dulu. Saya ini pernah miskin. Ya, kenapa saya bilang saya pernah miskin? Saya ini pernah hidup menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang 1 sen pun. Saya tinggal nginep di kos-kosan sama orang, bahkan untuk makan pun saya berharap dari pemberian orang. Nggak ada uang 1 sen, nggak ada kerjaan. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Waktu saya diusir dari keluarga saya karena saya jadi Kristen. Ada yang lebih miskin dari saya waktu hari itu, tolong angkat tangan. Nggak ada kan? Ya, jadi kalau saudara tidak lebih miskin dari saya, nggak usah sanggah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa disanggah karena itu ya dan amin. Saudara sanggah pun saudara yang tidak akan diberkati. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya miskin boleh, tapi mental miskin jangan. Amin. Saya menikah dengan suami saya, kami hidup susah, iya sangat dulu. Numpang di rumah mertua, 1 kamar 1 petak doang. Ya, kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Sampai menikah saya pernah dikejar debt collector 2 tahun. Saudara di sini ada yang pernah dikejar debt collector, angkat tangan. Jangan tinggi-tinggi, Pak. Ya. Nanti malu sama yang lain, tapi nggak apa-apa, itu proses hidup kan. Saya pun mengakui, bukan karena saya tidak mau bayar utang, karena memang nggak ada uang buat bayar utang. Saya pernah mengalami kondisi-kondisi itu dan memang itu Tuhan izinkan, ya supaya kita lebih bijaksana, supaya kita mengerti, supaya kita tahu, oh rasanya. Jadi sekarang saya kalau ada jemaat datang, Bu doakan saya, Bu saya dikejar debt collector. Saya tanya berapa lama? 3 bulan, saya dulu 2 tahun. Jalani aja. Nanti ada jalan keluarnya kok, ya. Yang penting jangan pinjam-pinjam orang, jangan pinjam-pinjam mertua, amin. Ya, jalani dengan Tuhan, ada jalan keluarnya nanti. Saya juga dulu begitu. Saudara, orang-orang yang murah hati, mereka akan menerima kemurahan. Waktu saya dulu pernah miskin, saya sama suami tinggal di rumah mertua, uang tinggal 50.000, 25 tahun yang lalu saya pernah bersaksikan. Saya sudah punya anak 1, besok susu anak habis. Tukang jual soto dekat gereja datang malam-malam mau pinjam uang 50.000, uang tinggal 50. Dia tahu kita tinggal punya 50, dia pinjam 50. Pintar sekali dia. Kenapa dia nggak pinjam 25? Saya diuji Tuhan hari itu, tinggal punya 50, anak besok susu habis, kok ada tukang jual soto, bukan orang Kristen datang ke rumah pinjam 50. Yang pertama saya syukuri apa? Di gereja kita banyak orang kaya yang lebih kaya dari kita, yang naik mobil, kita cuma naik motor. Kalau dia datang sama kita, berarti tampang kita ini masih ada tampang-tampang malaikat. Iya enggak? Loh karena tidak semua orang itu berani loh pinjam uang sama orang. Iya kan? Kalau dia lihat tampang-tampang herder begini, dia enggak berani. Ya, baru mendekat, ya enggak jadi saudara. Jadi saya bilang sama suami bersyukur aja loh, berarti kita ini masih ada tampang-tampang malaikat. Buktinya dia nggak pinjam sama si A, si B yang naik mobil, ya berarti kita dapat kasih karunia ini. Ya tapi kalau udah tiap hari pinjam terus, tutup pintu aja buat dia. Ya itu membawa kutuk, itu sudah mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan. Jadi hari itu ya kami bersyukur aja, tapi Tuhan uji kan. Kami belajar dari yang tidak punya sampai akhirnya Tuhan berkati, kami menikmati banyak kemurahan. Ya, karena taburanmu itu nanti akan berbalik kepadamu. Amin. Kebaikanmu itu tidak akan hilang. Satu saat kebaikan itu akan berbalik, karena itu yang Alkitab bilang, apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Dari kita masih punya 50.000 dulu, akhirnya Tuhan mulai percayakan. Saya memegang prinsip firman Tuhan ini. Ya ada yang menyebar tapi tambah kaya, ada yang pelit minta ampun dipegang semakin berkekurangan.
Ya, makanya saya sering dengar orang, Bu, saya kemarin baru pulang loh dari Penang, habis 500 juta. Berobat saya kemarin sakit, bangga lagi dia cerita. Saya jadi lihat dia, terus gue harus bilang wow gitu. Saya bilang wow kalau kau bilang begini, Bu, saya baru pulang dari pedalaman, habis 500 juta bangun 5 gereja, wah itu sorga bersorak-sorai, amin. Tapi kenapa kau pergi ke Penang habis 500 juta terus kau bangga? Biasanya yang begitu itu karena apa? Karena apa? Itu kikir. Ya, kau tahan uangmu bocor dari hal-hal yang lain. Ya, berobat 500 juta. Nanti apa? Mengalami sial terus tapi tidak sadar nih orang. Ya. Karena firman Tuhan tuh tidak pernah bohong. Orang yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Dalam segala hal. Makanya saudara bertobat karena Alkitab bilang yang masuk surga itu ya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang masuk neraka itu dikatakan di Alkitab ya ada apa? Orang sundal, orang berzina, penyembah berhala, banci, orang kikir. Orang kikir tidak masuk surga. Orang kikir itu masuk neraka. Pastikan kanan kirimu nggak ada orang kikir. Lihat kanan kirimu, coba bilang jangan kikir kau. Nanti masuk neraka loh. Benar saudara. Iya, kami belajar mempraktikkan firman ini. Firman Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Kalau engkau lakukan, kau diberkati. Tapi kalau kau tidak lakukan, ya kau juga yang akan memakan hasilnya nanti. Kami belajar, makin diberkati Tuhan, kepercayaannya juga makin besar. Ya, Tuhan suruh kami beli mobil untuk seorang pendeta 425 juta, taat kami mau. Karena kami sadar kami cuma bendaharanya Tuhan. Secara hitung-hitungan besar enggak? Besar. Orang kaya di hadapan Tuhan tidak diukur dari banyaknya deposit yang dia punya. Enggak dihitung dari berapa banyak rumah tanah yang dia punya. Tapi berapa banyak yang kau tabur, itu yang Tuhan hitung. Jadi kaya di hadapan Tuhan dengan kaya di hadapan manusia itu berbeda loh saudara, amin. Karena sekarang banyak orang kaya secara mata manusia, tapi di hadapan Tuhan miskin. Ya, maaf saya sudah banyak ketemu orang kaya yang miskin. Ngasih kolektor aja 5.000. Di sini enggak ada. Ya. Tapi ada kebenarannya juga di sini. Kalau kita tuh ada mesbah onsite kan, sebulan sekali. Itu di Citycon. Saya selalu bilang sama anak saya, kan kadang dia bilang, Mam ada kolektor yang 2.000 loh. Kolektor itu percayalah hanya habis untuk operasional pelayanan. Ya, untuk kasih pemusik, untuk cleaning, untuk apa semua habis saudara. Ya, jangan pikir saudara kasih kolektor terus wah lebih 5M. Ya, apalagi kalau gereja-gereja habis ini, tombok malah. Ya. Saya kadang anak saya bilang, Mam ada yang ngasih 2.000, saya bilang jangan kau hakimi loh yang kasih 2.000 itu. Kalau orangnya tinggal punya 2.000, terus dia kasih 2.000 itu terbesar di mata Tuhan loh. Itu terbesar. Lain cerita kalau orangnya pakai tas LV, ngasih kolektor 5.000, terkutuk. Ya, karena ada saudara, saya enggak usah ngomong. Ada orang gayanya mentereng, LV pakai bermerek ngasih kolektor 50.000. Ya, nggak cocok. Ya, miskin di hadapan Tuhan, makanya hidupmu nggak diberkati. Jangan pelit. Ya, kau beli Starbucks aja 70.000, 60.000. Ya, kalau engkau mau menikmati berkat dalam hal keuangan ini saya bicara. Engkau juga harus berani menabur dalam hal keuangan. Saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu, saya bukan mau pamer ya, tapi karena temanya memang lagi menabur kebaikan menuai berkat. Jadi ya saya harus menyaksikan yang saya alami aja. Saya nggak perlu saksikan orang punya kan. Kebaikan yang saya lakukan, firman yang saya lakukan, saya tidak mau pamer. Tapi jadi beberapa waktu yang lalu ini saya alami sendiri saudara. Menjadi pelajaran buat saya. Ya beberapa waktu yang lalu kita tuh ada seminar di Makassar, seminar hamba Tuhan. Lalu di salah satu sesi kesaksian hamba Tuhan dari pedalaman ini, ada suami istri maju, mereka bersaksi sambil bercucurkan air mata. Katanya tadinya kami ini sudah terakhir
mau pelayanan. Kami datang sudah bawa baju lebih karena kami mau lari dari tempat pelayanan kami. Tempat pelayanan kami itu di pedalaman, Bu, dan kami itu dapat kolektornya uang 500-an yang sudah tidak kelihatan angka 5-nya itu. Yang koin-koin itu. Ya, susah sekali di pedalaman kami pelayanan. Jadi saya sudah bawa baju komplit, lengkap. Ya, semua sudah saya bawa. Saya rencana tidak mau balik lagi. Saya sudah mau melarikan diri pulang ke kampung saya. Tapi waktu saya dengar Ibu Debbie khotbah di seminar itu, hati saya tertantang, terbakar. Saya percaya Tuhan ada, Tuhan melihat air mata kami. Jadi saya batalkan untuk melarikan diri, Bu. Kami berniat pulang kembali ke kampung kami untuk melayani di pedalaman itu. Lalu saya panggillah suami istri itu, saya bilang, kamu pulang. Tuhan menggerakkan saya untuk setiap bulan, saya akan berkati pelayanan kalian. Ya, jadi secara penghidupan tidak usah khawatir, ya nanti saya akan kasih, karena memang setiap bulan ada puluhan hamba-hamba Tuhan yang saya berkati, saudara. Karena Tuhan sudah memberkati kami, ya kami berkati. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakan, saya tanya, apa lagi yang bisa saya bantu? Bu, gereja kami itu masih tanah, kalau hujan becek. Terus hanya dindingnya itu dari terpal begitu. Coba kirim fotonya, mereka kirim foto. Udah sekarang bangun, kasih keramik, kasih tembok, ya nanti coba tanya berapa. Ditanya sekian-sekian, akhirnya Bapak ambil di toko material, nanti saya yang bayar ke toko. Ya, saya nggak mau kasih Bapak uang, karena kalau kita transfer ke pendetanya, tiba-tiba dia beli mobil. Gereja enggak ada, ya. Terus dia bilang mujizat terjadi, ada mobil. Nah, kita juga harus bijaksana karena pendeta itu juga manusia. Mau di kota, mau di desa sama aja, ya, manusia semua. Makanya kita juga harus bijaksana. Jadi sudah, oke ya, jadilah gereja. Di foto, wah udah keramik, di foto, Bu kami sudah ibadah Natal lalu ya 100 orang ada ibadah. Saya senang, saudara, puji Tuhan. Ya, berjalannya waktu tiba-tiba, jadi ya singkat cerita, sekolah misi saya itu tanahnya dulu dipinjamkan, akhirnya kami belilah, dijual, kami beli. Ya, berapa? Akhirnya dia kasih kami harga hampir 5 miliar. Ya, buat kami itu angka yang besar dan tidak ringan. Saya dan suami berkata, oke, nanti kami cicil, kasih kami waktu. Karena berpikir begitu, saya akhirnya bilang, Tuhan, cicilan-cicilan taburan-taburan bulanan ini kayaknya mau saya stop. Karena kami punya tanggung jawab besar ini, ya. Untuk bayar cicilan sekolah misi. Tapi Tuhan bilang jangan di stop. Ya udah kalau gitu saya nggak mau lagi bangun gereja, bangun pastori di pedalaman. Ya itu biayanya besar juga. Tuhan bilang juga jangan. Ya tapi saya berkata ya bagaimana ya kita harusnya. Tuhan bilang nanti aku yang akan berkati kamu, nggak usah takut. Tiba-tiba ya lama berlalu pendetanya yang saya bangunkan pastori itu, saya bangunin gerejanya, tiba-tiba WA saya 2 bulan lalu. Ya 3 bulan lalu lah, Bu Debbie dia kirim video pastori kami, tempat tinggal kami semalam kena angin topan, ini roboh semuanya. Saya pura-pura enggak mau lihat. Ya, karena kalau sudah lihat begitu takut hati ini tergerak, saudara. Ya, saya pura-pura enggak mau lihat. Dia kirim terus dia bilang, Bu, ya saya sudah berdoa dan berpuasa dan bergumul untuk kirim ini ke Ibu. Karena kami tidak mau jadi hamba Tuhan yang meminta-minta. Ibu juga bawa dalam doa, Ibu uji. Biayanya itu sekitar 58 sampai 60 juta. Langsung saya hapus. Tapi sudah kebaca, tapi saya hapus biar tidak menjadi ingat-ingatan lagi. Ya enggak, saya bilang saya mau cicil sekolah misi. Tapi di hati ini enggak enak, saudara. Satu saat akhirnya saya tuh ada beli sesuatu, transfer lah saudara, lewat transfer, salah ketik nomor rekening. Sama semua nomornya cuma beda 1 angka di ujung. Ketransfer 35 juta. Saya telepon Bank BCA, Mbak saya salah transfer, bisa nggak diblokir dananya? Maaf Bu, kami nggak bisa blokir sekarang, itu aturan sudah begitu. Terus bisa dibalikin nggak? Ya Ibu berdoa aja kalau orangnya yang salah transfer mau kembalikan, bisa. Tapi kalau dia nggak mau, bank juga nggak bisa bikin apa-apa. Ya kemarin kan ada kasus 2M ya, yang menang yang salah transfer itu. Tapi kau makan uangnya orang itu, ya tunggu-tunggu aja itu, kena kutuk itu. Ya bener nggak? Itu kan bukan uangmu gitu ya. Kemarin ada kasus besar tuh 2M salah transfer. Akhirnya
dia nggak mau balikin, saudara. Nah saya ini bergumul, Tuhan aduh lumayan nih 35 juta ini ya. Saya bergumul, akhirnya telepon, harus lewat halo BCA bu. Telepon halo BCA udah kayak nungguin jodoh kan. Telepon halo BCA itu lama ya, setengah mati. Ya tunggu dulu, nyanyi-nyanyi, saya tunggu lama, putus lagi, telepon lagi, putus lagi. Saya ke kantor cabang, akhirnya dibilang ibu harus lengkapi data ini, bukti transfer KTP segala macam, surat keterangan ini. Aduh mau minta uang kita sendiri kok susahnya minta ampun. Sampai 1 bulan lewat, tidak ada jawaban, sampai akhirnya udah mau 2 bulan. Saudara, Tuhan itu tegur saya gini, kamu lihat ya, uang itu kalau mau hilang, cuma gara-gara persoalan 1 angka. Bisa hilang, gak usah tunggu gempa bumi, nggak usah tunggu internet meletus, datanya hilang di bank, nggak usah. Cuma kamu sendiri yang salah pencet 1 angka, hilang loh 35 juta. Itu kenapa bisa begitu? Makanya kamu itu jangan takabur, jangan keras kepala. Itu bukan uangmu. Lalu saya bilang, Tuhan iya saya minta ampun Tuhan, itu bukan uang saya. Oke deh kalau Tuhan kembaliin, saya bangun itu pastori itu. Ya, berarti Tuhan mau saya bangun tuh pastori, ya udah Tuhan ampuni saya. Tiba-tiba orangnya WA saya, Bu saya nih dari tempatnya ibu salah transfer. Ya jadi begini saya bilang, terserah kamu aja deh, kalau dipersulit nggak apa-apa, ambil aja itu uangnya Tuhan kok, bukan uang saya. Tiba-tiba akhirnya ditransfer kembali saudara. Waktu ditransfer saya bilang, Tuhan saya nggak akan pakai uang ini. Bener Tuhan, saya mau bangun itu pastori. Akhirnya saya telepon dia, ya udah Pak, sekarang Bapak pergi lagi ke toko bangunan. Ya, Bapak beli bahan-bahan di sana, nanti saya transfer ke toko bangunan. Jadi sekarang sedang dalam pembangunan. Saudara, ya tapi saya belajar satu hal. Ya, hati-hati loh. Kalau kita ini menjadi orang yang, kita ini kan cuma bendaharanya Tuhan loh. Nah Tuhan bilang, tabur ke sini, terus kita keraskan hati. Ya, terus Tuhan ambil lah, kamu ini kok bendahara, bantah bosnya loh. Bosnya suruh tabur situ malah enggak mau menabur. Saya berdoa, yuk di tengah masa kesulitan yang seperti ini, Tuhan tuh cuma pengen kita jadi orang yang lebih peka. Lihatlah sekelilingmu. Kalau Tuhan suruh memberkati, berkati. Ya, ada uang lebih kasih orang, tapi jangan juga tunggu lebih-lebih terus. Ya, enggak apa-apa walaupun kita punya sedikit, berbagi dengan orang yang memang enggak, supaya orang tuh lihat. Dari situlah orang akan memuliakan nama Tuhan. Oh ini anak-anak Tuhan yang benar nih. Kita baca bersama yuk. Lukas 6 ayat 35-36. Tuhan Yesus bilang begini. Lukas pasal 6 ayat 35-36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan kecil besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan ya karena Allah itu murah hati dan kita juga harus murah hati. Dikatakan kita harus belajar menabur, memberi pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Makanya kalau kasih pinjam orang, pertama berdoa, kedua jangan kasih kalau kau tidak rela. Kasih sesuai kerelaan. Supaya kau tidak mengharap balasan. Ya, kalau nggak rela jangan, nanti jadi dosa. Kalau orang pinjam, Bu, saya pinjam 5 juta ada, enggak ada. Saya bisa kasihnya 1 juta. Jangan bilang nggak ada juga, padahal ada. Ya, saya bisa kasihnya 1 juta, tapi enggak usah harap ganti. Ya, kasih aja, dan dengan begitu dikatakan upahmu itu besar. Kamu akan menjadi anak Allah. Ternyata kalau pelit nggak jadi anak syaiton. Loh, begitu ceritanya. Karena Allah itu dikatakan dia itu berbuat baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih sekalipun. Kadang kan kita jengkel ya, ini orang nggak tahu terima kasih. Tapi saya harus bantu lagi, enggak apa-apa. Asal kita mampu, itu bagian Tuhan. Dari situlah kita nih dilihat menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya, coba kita baca lagi ayat, ya, Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita berbuat kebaikan, Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata,
Ya, Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Lama setelah itu, artinya apa? Semua kebaikan yang engkau tabur itu akan berbalik kembali kepadamu. Ada banyak hal di hidup ini yang terjadi karena kemurahan Tuhan. Ya, saya kemarin baca kesaksian, Bu. Dia bilang, saya mau bersaksi. Anak saya tuh lulus ya. Terima kasih Pak buat kebaikannya, upahmu besar di sorga. Di sorga dan di bumi juga. Kalau cuma di sorga tuh kelamaan. Masa tunggu mati dulu ya. Acara ini disponsori oleh Fit. Saudara, ya, dia bilang begini, Ibu saya mau bersaksi, saya punya anak, dia masuk ke salah satu pekerjaan, diterima. Padahal semua orang bilang kalau mau diterima di situ harus bayar. Enggak ada satupun yang masuk situ tanpa bayar. Tapi anak saya bisa masuk tanpa bayar sepeser pun. Saya bilang gini, Bu, itu kemurahan. Saya yakin ibu itu pasti juga orangnya sering berbuat kebaikan. Taburan-taburan itu akan kita tuai satu saat nanti. Ya, kita nggak tahu, kita nggak sangka, tapi Tuhan itu membuka jalan. Ya, saya ketika satu saat anak saya itu bilang gini, Mam, saya itu tahun depan kuliah saya kayaknya mau dipindah ke Perth, dia dapat pertukaran dari kuliah. Lalu dia tanya, Mami, ada pelayanan enggak ke Perth? Ya, kalau ke Sydney sering, ke Melbourne juga pernah, tapi di Perth belum pernah. Kan enak kalau ada jemaat di sana, Mam, jadi aku lebih ada yang kenal. Lalu dia bilang, Mami nggak bisa hubungi kah orang undang Mami ke Perth pelayanan? Suami saya bilang, ada pendeta yang mengundang kita dari dulu minta. Dia bayarin tiket, dia bayarin semuanya ngundang kita, tapi waktunya nggak kena. Lalu anak saya bilang, coba papi hubungi lagi lah, suruh ngundang, kita sekalian ke sana. Saya bilang sama suami, enggak usah minta-minta pelayanan. Kita tunggu aja Tuhan yang bekerja. Biar perkenanan Tuhan, belajar hidup mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba berapa minggu setelah itu ada orang WA saya, Shalom Bu Debbie, salam kenal. Saya jemaat Misbah Doa Ibu ada di Perth. Ibu, Tuhan suruh saya bawa ibu sekeluarga ke Perth. Dari tiket, hotel, makan, jajan, semua nanti saya yang kasih. Saya tidak kenal dia, saudara. Dan dia juga belum pernah ketemu saya. Saya bilang, Ibu maaf ya, tiket dan hotel tuh mahal. Ibu enggak usah, nanti kami aja. Karena memang saya sudah suruh anak saya cari-cari, ya kita enggak usah di hotel, kita pakai apartemen sewa aja di sana. Jadi ibu enggak perlu, Bu maaf Bu Debbie jangan ditolak, saya hanya mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama saya, khotbah-khotbah ibu itu selalu menguatkan dan memulihkan hidup saya. Saudara, ya akhirnya kami berangkat sekeluarga. Kami menikmati kemurahan Tuhan, itu keluar harusnya berapa ratus juta. Ya, Tuhan tahu. Uang saya buat bangun gereja di desa, buat menabur hamba-hamba Tuhan. Nah saya pergi begitu, Tuhan gerakan orang lain. Hal-hal yang seperti ini kadang kita nggak sadari. Makanya kadang jangan iri sama saya. Amin. Ya saya menikmati banyak kalau keluar negeri itu hampir nggak pernah keluar uang. Jemaat itu yang tahu saya di mana, Bu, saya mau ketemu, mau ajak ibu makan, Bu, banyak kemurahan yang kami alami. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Belajar, ya tapi kalau kita jadi orang yang tidak pernah puas dengan diri, saudara, banyak orang ya tiap bulan harus beli tas, harus beli ini, gonta-ganti ini, pokoknya bermerek. Saya tuh kalau pakai bermerek tuh semua dikasih, Casio mereknya, ya kasih orang. Kenapa? Saya tidak rela uang 30 juta, 40 juta buat beli tas. Saya tahu itu jadi satu pastori di desa. Bahkan dari hal-hal kecil nih saya mau bersaksi. Ya saya pernah bilang sama suami saya gini, saya pengen loh beli kalung salib yang berlian tapi satu itu toh aja. Kalau saya khotbah saya pakai kan bagus. Ya, yuk. Jadi kalau kita ke mall apa mana ada toko berlian, saya selalu mampir nanya. Dan selalu tidak jadi beli. Kenapa? Mahal.
Jadi berapa pastor itu? Jadi nggak pernah jadi saya beli. Ya udah saya cuma simpen di hati aja. Tiba-tiba saya pelayanan, ada ibu-ibu masukin sesuatu ke tas saya. Bu, nih ya. Begitu dia bilang itu asli loh, berlian, ada suratnya. Saya buka saudara, saya bilang, Bu, ini berlian. Iya. Kok ibu tahu? Ya, saya padahal nggak kasih tahu siapa-siapa. Tuhan yang tahu. Tuhan gerakin saya untuk beli itu untuk Ibu Debbie. Jadi itu Tuhan. Bahkan perkara yang kan nggak penting banget ya. Nggak penting kan saudara, apa hubungannya sih? Itu nggak rohani. Ya nggak? Tapi saya bilang Tuhan, kok Tuhan sampai kayak begitu banget ya? Bahkan kadang kan suami juga nggak mikir kan, kalau istri itu pengen kan. Karena kan ini saya curhat sekalian ya. Karena ibu ketawanya kenceng banget loh. Kadang suami pun ya, jangan ibu-ibu enggak usah berharap suami mengerti kita, enggak usah. Ya, kalau biar Tuhan yang mengerti kita. Karena suami saya pun sama kayak saya mirip. Kalau sudah sesuatu yang jumlahnya puluhan juta kita mikir, aduh sayang ya uang kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kasih kita kepekaan. Kalau untuk bangun gereja, bangun pastori, berkati hamba-hamba Tuhan, kita selalu berani saudara. Pokoknya apa yang Tuhan suruh, saya nggak pernah hitung, saya nggak pernah kalkulator. Saya tahu kalau itu Tuhan suruh. Dan apakah kami miskin? Enggak, kami semakin diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak tahu, itu Tuhan. Kami tidak ada donatur loh, bangun sekolah aja 4 miliar. Ya, sekarang nyicil tanahnya 5 miliar. Dari mana? Kita tidak ada donatur. Ya, jadi kalau ada yang bilang Bu Debbie itu donaturnya dari Amerika, dari mana? Pret. Nggak ada, donatur kita cuma Tuhan. Tuhan, benar-benar Tuhan. Hari ini jangan pernah ragu lagi saudara. Lakukan firman, lakukan hal-hal kecil yang merupakan kebaikan hati. Karena orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat dari Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di sini bahwa dalam hidup kita ini ada tujuan Tuhan yang harus kita capai. Ada rencana Tuhan yang besar yang harus kita capai dalam hidup kita, dan untuk mencapainya tentunya tidak mudah lewat berbagai tantangan dan rintangan, tapi nggak ada pilihan, kita harus mencapai itu. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Lalu Musa dipilih oleh Tuhan saudara. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata Musa seorang yang berkenan pada Tuhan, dia orang yang lemah lembut. Tetapi ada satu saat ketika Musa akan mati, dia sudah lanjut usianya dan akhirnya Musa menutup mata, lalu Tuhan memilih seorang pengganti yaitu yang bernama Yosua. Di dalam perjalanan rencana Tuhan belum selesai. Bangsa Israel masih di tengah perjalanan untuk mencapai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi Musa mati. Lalu Tuhan memanggil Yosua dan berfirman kepada Yosua bahwa dia harus menggantikan Musa sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa itu. Dan tentunya itu bagi Yosua nggak mudah. Kenapa saudara? Karena Yosua itu mengikuti Musa. Di dalam perjalanan bangsa itu keluar dari Mesir, ya Yosua mengikuti Musa dan dia melihat bagaimana bangsa Israel yang keras kepala itu tidak mau mendengar, nggak mau menurut pada firman Tuhan. Bahkan beberapa kali Alkitab berkata mereka tidak mau mengakui Tuhan, bahkan menuduh Tuhan itu jahat. Musa itu seorang yang lembut hati, makanya dipilih Tuhan. Dan Alkitab mencatat, tidak ada orang di muka bumi ini yang mempunyai hati seperti hatinya Musa. Yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Musa itu orang yang lembut hati, nggak pernah marah saudara. Ya mungkin dia nenek moyangnya orang Solo. Kalau orang Surabaya bisa marah ya. Tapi orang Solo, ya mirip suami saya. Kalau marah, permisi dulu. Ya, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau marah, marah aja. Ya. Tapi di satu saat, Musa itu emosi. Karena ketika bangsa itu sampai di satu tempat dan tidak ada air di sana. Lalu mereka itu mengamuk sama Musa dan berkata, kamu itu ngapain bawa kami keluar dari Mesir sampai ke tempat ini? Kamu mau kami mati dengan tidak ada minuman di sini, tidak ada air? Dan Musa datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan di tengah bangsa yang terus menyalahkan aku? Bahkan untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Seringkali kita ini dituduh salah, itu yang Musa alami.
Dan ketika itu Tuhan berkata, ambil tongkat yang di tanganmu itu dan arahkan ke gunung batu dan katakan pada gunung batu itu, hai keluarlah air. Tapi karena Musa itu dia orang lembut hati, dia nggak tahan menahan marahnya, dia nggak bisa marah sama bangsa Israel, lalu dia lampiaskan marahnya ke gunung itu. Tuhan bilang sentuh aja pakai tongkat, tapi karena Musa emosi, dia pukul pakai tongkat gunung itu. Airnya tetap keluar, tapi Musa dapat penghukuman dari Tuhan. Dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kalau saudara pernah ke Israel dan mampir di Jordan, kita datang ke satu tempat yang namanya Gunung Nebo atau Gunung Musa. Musa itu hanya sampai di situ, saudara. Di bawah itu adalah lembah Jordan, tanah perjanjian. Tapi Musa tidak boleh masuk. Karena kesabarannya itu juga berbatas. Musa juga manusia. Saya bilang untung Musa lemah lembut orang Solo. Kalau orang Sulawesi Musa itu, ya bukan gunung yang dipukul pakai tongkat. Tongkatnya itu kena ke kepalanya bangsa Israel pasti. Tapi, dan Yosua melihat itu, saudara. Yosua melihat setiap kejadian demi kejadian bagaimana bangsa itu sangat keras kepala, tidak mau menuruti firman. Bahkan Alkitab berkata semua yang keluar dari Mesir angkatan itu semuanya mati di padang gurun, dibunuh sama Tuhan. Yang masuk itu adalah angkatan yang berikutnya. Mereka tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka nggak layak menikmati janji Tuhan. Mati di padang gurun, mati karena dosa. Ya, tidak sempat mengalami janji Tuhan. Ketika Yosua dipilih Tuhan, saya yakin ada begitu banyak pertimbangan bagi Yosua. Aduh, Musa aja yang tua, mereka nggak mau dengar nih, bangsa keras kepala. Bagaimana dengan aku? Tapi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memberikan satu arahan, satu janji atas janjinya, maka Tuhan juga memberi petunjuk supaya Yosua sukses dan berhasil. Dan terbukti Alkitab mencatat bahwa Yosua berhasil membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Nah, hari ini saudara perhatikan, konsep Allah di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Cara kerja Tuhan itu tidak pernah berubah dari perjanjian lama. Itu adalah sebuah gambaran kehidupan kita semua hari ini. Kalau Tuhan berhasil memberi petunjuk kepada Yosua dan dia berhasil masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar membawa bangsa itu, berarti apa yang Tuhan sampaikan bagi Yosua itu juga berlaku untuk kehidupan kita hari ini, amin. Dan Yosua mengalami rancangan Tuhan, berhasil dan beruntung. Berapa banyak saudara yang mau hidupnya berhasil dan beruntung? Ya, saya percaya semua kita. Karena saudara berhasil toh, belum tentu beruntung. Banyak orang di hidup ini kelihatannya berhasil loh, tapi tidak beruntung. Contoh, iya bu, saya itu toko, saya tuh rame loh. Tapi waktu pembukuan akhir bulan, setiap kali hitung kok tidak ada untungnya. Nah itu bocornya kemana saudara? Ada juga yang berkata begini, anak saya itu berhasil bu, udah S1, S2, S21, S23 kayak Samsung. Tapi kok nggak ada untungnya ya. Kelihatannya dia sibuk berkarir. Tapi ya nggak punya rumah, ya nggak punya ini, bahkan hidupnya ya begitu-begitu aja, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kalau Tuhan yang memberi satu janji saudara, dia bilang supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua berlaku buat kita hari ini. Baca bersama Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya baca 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas baca Alkitab. Buka mulutnya. 1, 2, 3. Cepat. Suruh baca sama-sama. Baru baca aja udah gak mau saudara. Bagaimana saudara mau melakukan firman? Baca bersama-sama. Kenapa saya suruh baca bersama-sama? Saya yakin di rumah pada gak baca Alkitab. Jadi di gereja baca, amin? Baca. Karena ada manfaat waktu kau membaca, rohmu menangkap sesuatu. Maka terjadi mujizat. Baca bersama 1, 2, 3.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, katakan amin. Waktu baca dapat sesuatu enggak? Dapat kan? Ada enggak yang nyantol di pikiranmu? Kalau nggak ada yang nyantol berarti kau gila itu. Ya pulang saja kalau gitu, jangan di gereja ya. Pasti saudara, karena firman Tuhan itu berkuasa. Waktu kita membaca dengan mulut, kita ucapkan, kita mendengar, sesuatu terjadi loh dalam hidup kita. Ayat 7 tadi berkata dengan jelas, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Pemulihan, perubahan, semua terjadi di hidup kita dimulai dari niat hati. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau berubah, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku bisa. Yang mau melepas rokok, nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat dari sini muka-muka yang masih merokok ini. Saya tahu yang masih merokok ini, di kepalamu ada asap. Kau nggak angkat tangan juga saya tahu ya. Jangan bilang begini, saya nggak bisa bu. Nggak bisa bu, berat merokok itu berat. Saya ketemu orang, saya sudah berhenti loh bu 8 bulan tapi merokok lagi. Hari ini kau perlu katakan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan supaya aku bisa lepas. Amin. Semua diawali dari niat. Ada yang mau berhenti terikat dengan film porno, enggak usah angkat tangan juga. Jangan kau terikat dengan film porno saudara. Itu merusak otak. Ya, orang itu sekali nonton film porno, sel-sel otaknya rusak. Ya, tiap hari kau nonton rusak semua. Makanya lama-lama orang yang kecanduan pornografi itu jadi gila. Lihat sapi lewat, sapinya enggak pakai celana. Dari dulu itu sapi tidak pakai celana. Dasar otakmu aja ngeres. Ya, karena kebanyakan lihat film porno, bertobat. Ya, bertobat. Ya, makanya saudara jangan biarkan kedaginganmu itu menguasai engkau. Kalau kau punya niat dalam hati berkata, dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan dan kuatkan hatiku Tuhan. Aku mau lepas dari film porno ini, aku mau lepas dari judi ini, aku mau lepas dari rokok ini. Saya percaya saudara. Waktu kau meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu untuk melakukan firman, bertindak hati-hati sesuai semua yang tertulis dalam Alkitab. Saya yakin kau pasti berubah. Berubah saudara. Dan dikatakan tadi di sana, coba tayangkan lagi ayat 7, supaya apa? Ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang beruntung itu beda saudara. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan otak kita. Ya, orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Orang yang rajin kalah sama orang hoki. Orang yang beruntung karena disertai Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai engkau, engkau melakukan firman Tuhan, engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Sehingga tidak ada satupun tempat sial bagi kita. Nggak ada rumah sial, nggak ada ruko sial, nggak ada tempat usaha yang sial. Yang sial itu orangnya, bukan rumahnya. Ya, makanya saudara kalau beli rumah tusuk sate, enggak apa-apa, beli aja, amin. Siapa yang takut beli rumah tusuk sate sini? Ya, nanti enggak diberkati bu, itu nanti berkatnya jauh. Ya, saya kalau beli rumah, saya cari yang tusuk sate. Apalagi kalau ada setannya, murah itu. Iya toh? Ya, enggak apa-apa. Saya cari-cari rumah saudara. Ketemu satpam, Pak di sini ada rumah enggak Pak? Ada bu, tapi tusuk sate.
Ya saya bilang enggak apa-apa saya mau. Ada setannya enggak Pak? Ada Bu. Nah, itu komplit sudah. Enggak laku-laku udah lama Bu. Sering ada penampakan. Mana Pak? Coba saya mau lihat. Satpamnya bilang, gue tunjukin rumah tusuk sate yang belum laku. Ayo Pak kita lihat. Saya lihat, emang Bapak pernah lihat setan di sini? Sering Bu. Ibu nggak takut di rumah ini? Enggak. Karena kalau saya masuk, setannya keluar Pak. Setannya tak suruh pindah, pindahnya ke pos satpammu Pak. Dia bilang astagfirullah. Makanya Bapak harus beriman. Dengar ya Pak, kalau kita hidup benar, melakukan firman Tuhan, setan tidak betah tinggal sama kita, amin. Jadi kalau ada orang Kristen, rumahnya ada setannya, berarti kau temannya setan itu. Dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit, aku denger gini, aku lihat ini, saya bilang berarti kau teman akrabnya setan. Satu server. Kalau kita ini hidup benar, setan tuh tidak betah saudara. Ya udah akhirnya saya jadi beli itu rumah murah, tusuk sate. Saya tanya sama bang, Pak saya mau KPR rumah, di mana Bu? Udah datang di survei, nggak bisa Bu, kenapa? Kata bang tusuk sate. Saya bilang, kenapa juga bang ikut-ikutan percaya yang begituan? Ya bukan percaya enggak percaya Bu, karena kalau ibu nggak bisa bayar cicilannya, itu kan jadi tanggungan bank. Kita mau jual lagi susah rumah tusuk sate itu. Saya bilang kalau saya sih nggak peduli ya Pak, yang penting satenya apa dulu, sate babi atau sate kambing gitu ya. Kan enak saudara. Alkitab berkata menjamin kalau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Amin saudara. Jadi nggak ada rumah sial, nggak ada ruko sial, nggak ada tempat sial. Yang Tuhan berkati itu orangnya, bukan rumahnya. Waktu kau hidup benar, berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Ada jemaat datang sama saya, Bu, saya sakit hati Bu. Kenapa? Di samping ruko saya ada orang buka usahanya sama persis dengan usaha saya. Udah gitu orang Kristen lagi Bu. Ibu ngapain sakit hati, dengar baik-baik Bu. Usaha bisa ditiru. Kerjaan bisa ditiru. Tapi berkat Tuhan tidak bisa ditiru. Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada orang-orang yang tepat dengan tujuan Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan menyimpang saudara. Walaupun banyak tawaran tuh kita menyimpang. No, aku mau tetap jalan lurus. Tapi susah loh kalau kamu hidup kerja dari bawah. Mending jadi ani-ani. Ya, ingat langsung perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk apa engkau memperoleh apartemen, rumah, mobil, dan segala yang ada di dalam dunia ini. Kalau pada akhirnya engkau kehilangan nyawamu. Lebih baik jalan lurus dengan Tuhan. Karena kekayaan itu bukan jaminan engkau beruntung dan engkau bisa berbahagia. Banyak orang kaya, tapi hidupnya gak beruntung. Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Kenapa? Karena tidak menuruti firman Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan satu orang Bapak Bupati. Dia cerita ketika dia belum bertobat. Ilmunya banyak saudara. Dia berguru dari satu ilmu ke ilmu ke ilmu. Di Jogja dia pergi ke Nyi Roro Kidul, di sini dia pergi ke sana. Dia dengar lagi ada dukun top di NTT, dia pergi cari. Dia dengar di Kalimantan ada, dia pergi cari. Singkat cerita banyak sekali ilmunya. Dan dia bilang tiap ilmu itu ada mantranya Bu. Jadi dia harus hafal. Kadang lupa. Dia bilang tapi saya udah hafal mantra ya Bu. Udah lakukan semua, keluar rumah itu enggak ada damai. Emosi terus pengen marah, pengen bukul orang. Enggak ada damai, ketakutan, takut mati, takut ini. Padahal sudah punya banyak ilmu. Sampai ketika dia ketemu Tuhan Yesus. Dia dilepaskan, dia hidup menuruti firman Tuhan. Baru dia mengalami yang namanya rancangan keberuntungan itu di dalam hidupnya. Amin saudara. Karena dia mau menuruti firman Tuhan. Jangan engkau menyimpang. Lalu yang kedua ayat yang 8 tadi dikatakan di sana Pak.
Dan jangan engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa tadi saudara saya suruh baca ayat? Supaya engkau memperkatakan. Jangan cuma dibaca. Perkatakan dengan mulutmu. Karena waktu telingamu mendengar, Alkitab berkata, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa dikatakan di sana? Supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Dan dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil dan beruntung, saudara. Tapi banyak orang berkata susah bu, lakukan firman itu susah. Melakukan perintah Tuhan itu susah. Siapa bilang susah? Kalau Tuhan tahu kita susah dan tidak mampu, maka Tuhan gak akan memberikan itu, saudara. Cuma ya kita niat gak mau nuruti firman Tuhan. Kalau kita jadi Kristen tapi gak mau nurut firman, lah buat apa? Cuma tiap minggu datang duduk di gereja, dengar pulang gak lakukan. Buat apa, saudara? Kita sedang ada di hari-hari di mana Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya yang kudus dan layak. Saudara bisa bayangkan ketika tiba-tiba sangkakala Tuhan berbunyi. Lalu orang-orang yang kudus akan terangkat lebih dahulu. Mengalami rapture dan orang-orang yang fasik akan tertinggal. Dan di sana tidak ada lagi keselamatan kecuali dibayar dengan nyawanya sendiri. Ayo kita berjuang supaya kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Neraka itu ada, saudara, jangan bilang gak ada. Neraka itu ada, surga itu juga ada. Kita sedang mempersiapkan umat yang layak hari-hari ini. Mempelai Kristus yang dibebaskan, dikuduskan dari segala dosa dan disucikan hidupnya. Jangan bilang sukar. Lihat Ulangan pasal 30, saudara, mulai ayat yang ke-11. Kita baca. Jadi kalau ada saudara yang bilang firman Tuhan itu sukar, baca bersama lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak telah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bilang kanan kirimu, lakukan perintah Tuhan itu tidak sukar. Ya, mudah. Tidak jauh firman Tuhan itu. Tidak sukar firman Tuhan itu. Asal kita menetapkan hati, meneguhkan hati dan menguatkan hati untuk selalu mau ikuti firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana apa? Baca 1, 2, 3. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu, perintah Tuhan itu tidak di langit, saudara. Sehingga kita sulit untuk mengerti apa sih yang Tuhan suruh itu, apa sih yang Tuhan mau dari hidupku, apa sih yang Tuhan minta dari hidupku. No, kita semua punya firman, kita semua tahu perintah yang Tuhan berikan buat kita. Jangan bilang gak tahu, apalagi zaman sekarang ada YouTube, saudara bisa dengar khotbah. Waktu saya belum jadi Kristen dulu, itu sulit bagi saya. Mau mengerti perintah Tuhan, belum ada YouTube dulu. Siaran TV juga belum sampai di poso sana, di kampung. Belum ada internet waktu itu. Bagaimana saya bisa tahu perintah Tuhan hidup saya? Ketika saya terima Yesus, akhirnya saya dikasih Alkitab. Satu-satunya cara untuk saya bisa tahu perintah Tuhan dengan membaca Alkitab. Tapi itu pun tidak mudah. Kenapa? Karena saya harus baca Alkitab di kamar mandi, di toilet. Jam 2 malam saya bangun di toilet, di kamar mandi, saya baca Alkitab. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau sampai ketahuan saya baca Alkitab, bisa dicincang saya sama papi saya. Jadi saudara bayangkan, zaman itu saya baca Alkitab jam 2 malam sambil menitiskan air mata. Tuhan, dengan lapar dan haus kalau ada suara pintu, cepat saya simpan itu Alkitab, masukin di baju. Betapa sulitnya saat itu untuk saya bisa ngerti apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Saudara bersyukur kalau hari ini firman Tuhan itu ada di tanganmu.
Saudara bersyukur kalau hari ini perintah Tuhan kau bisa baca, kau bisa dengar kapan saja kau mau. Tidak seperti saya dahulu. Tapi memang mungkin orang kalau sudah terlalu gampang malah sulit ya. Kalau dibikin susah malah rindu kali ya. Tapi kan gak semua harus seperti saya dulu saudara. Tiap hari Alkitab itu berubah tempat. Hari ini di bawah kolong, besok saya pindah di baju, besok saya pindah di bawah sepatu, besok saya pindah di sini. Saya takut ketahuan. Saya cuma pengen ngerti isi hati Tuhan yang ada di dalamnya. Karena belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada WA, belum ada apa-apa yang bisa membuat kita mengerti jalan Tuhan. Jadi begitu sulit. Tapi mungkin Tuhan melihat hati saya yang lapar dan haus. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Lalu dikatakan di sana, perintah itu juga tidak ada di seberang laut sana. Tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang bagi kami? Ya, untuk apa? Untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tidak di laut sana, tidak di pulau sana saudara. Lalu Alkitab bilang apa? Baca 1, 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dekat sekali. Di hati dan di mulut. Waktu kau baca, kau simpan di hati dan kau perkatakan. Supaya kau bertindak hati-hati dalam perilakumu. Engkau lakukan semua seturut dengan firman. Saudara, coba saudara baca Alkitab. Hafal 1 ayat 1 hari. Saya yakin hidupmu pasti berubah. Pasti ada buah yang akan engkau dapat. Sebab firman Tuhan itu berkuasa saudara. Amin. Nggak jauh saudara. Dia berada sangat dekat. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Ingatlah. Aku akan menghadapkan padamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada 2 jalan di depan kita ini saudara. Yang satu jalan kehidupan dan keberuntungan, yang satu jalan kematian dan kecelakaan. Kita yang pilih sendiri nasib di dunia ini. Kita yang pilih. Waktu engkau memilih untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, maka hidupmu memperoleh rancangan kehidupan dan keberuntungan. Tapi ketika engkau salah memilih bukan jalan Tuhan, keinginan daging, keinginan setan yang kau pilih, maka engkau masuk dalam rancangan kematian dan kecelakaan. Sehingga engkau berkata tidak pernah ada keberuntungan di hidupku, sial terus hidupku ini. Bertobat saudara. Apa yang membuat hidup kita ini menderita sebenarnya? Kesalahan, dosa, menyimpang dari jalan Tuhan, tidak nurut sama kehendak Tuhan. Kita lihat bersama Amsal 28. Kita buka saudara Amsal 28 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat 13 baca 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jangan sembunyikan dosa. Jangan sembunyikan pelanggaran. Karena ayat ini berkata, orang yang menyembunyikan dosa dan pelanggaran tidak akan beruntung. Kau kerja sekuat apapun. Mungkin ada yang bilang, saya ini udah kerja bu. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kenapa hidupku nggak ada perubahan, nggak ada damai, nggak ada sukacita, bahkan tidak ada keberuntungan. Coba cek saudara. Karena ayat ini dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya itu akan disayangi. Ayat yang berikutnya berkata, ayat 14 baca bersama. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Satu yang Tuhan mau dari hidup kita saudara, cuma satu.
pertobatan. Saya ketemu satu orang ibu, dia bilang, Bu, saya sudah menikah lama, tapi saya nggak punya anak. Nggak hamil-hamil. Udah periksa dokter, semuanya baik, suami saya baik, saya juga baik. Kami sudah sampai di satu titik yang ya sudahlah, berarti ini kehendak Tuhan. Saya tanya, Ibu mau saya doakan biar bisa punya anak? Nggak usah Bu Debbie, percuma, nanti juga bakal enggak. Karena sudah semua pendeta mendoakan kami. Oh oke Bu, kalau gitu Ibu sudah menyerah? Iya. Bu, sebelumnya saya tanya dulu. Mungkin dulu sebelum menikah, Ibu pernah dengan suami menolak kehamilan? Kan ada yang berkata, kita nikah dulu aja tapi enggak usah punya anak. Ada orang-orang yang menikah yang berkata begitu. Banyak yang mereka yang tidak punya anak karena dulu waktu menikah menolak. Ya kita menikah dulu, enggak usah punya anak dulu ya. Nanti dia pikir anak itu dia yang atur. Padahal Tuhan yang atur. Oh enggak Bu, katanya kami dari pertama menikah sudah pengen punya anak. Oh, atau ada hal-hal lain yang mungkin Ibu mau ngomong sama saya. Oh, iya Bu Debbie gini ya, saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, ini cuma cerita sama Ibu aja. Ibu, itu ada pengaruhnya enggak? Dulu saya ini, sebelum menikah dengan suami saya kan punya beberapa pacar. Saya beberapa kali aborsi. Dengan pacar-pacar saya yang lama. Tapi saya nggak pernah cerita itu Bu. Ya bisa jadi itu. Diikat iblis Bu. Karena Ibu pernah melakukan itu. Tapi sekarang Ibu sudah mengakuinya. Dan Alkitab berkata, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Hari ini kita berdoa Bu ya. Biar Tuhan ampuni kalau ada kutuk kita patahkan. Ibu minta ampun, sekarang Ibu sudah mengakui dosa itu. Ayo kita berdoa. Saya berdoa saudara, Tuhan putuskan semua kutuk, bahkan dosa-dosa akibat masa lalu, putuskan. Saya pegang perutnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa memberikan mereka anak, keturunan ilahi. Udah saudara, tapi dia cuma bilang, saya sih sudah gak berharap Bu Debbie. Karena udah umur juga. Saya pulang saudara, berapa bulan kemudian saya di WA, Bu Debbie, puji Tuhan. Saya sekarang hamil, Tuhan beri anak keturunan ilahi. Loh benar saudara, siapa mengakui pelanggarannya akan beruntung. Tapi siapa menutupi dosanya tidak akan beruntung. Saya pernah bersaksi di sini seorang pejabat yang bertobat. Karena dokter vonis umurnya tinggal 6 bulan dia bakal mati. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen umur panjang. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, kalau kau mau umur panjang, mau sembuh, ya cuma satu. Apa Tuhan? Akui dosamu sama istrimu. Waduh, bapak-bapak kalau dengar begini udah langsung nih. Dia langsung meriang ini. Dia bilang gini, waduh suruh ngaku sama istri. Yang ada kalau sama Tuhan mungkin 6 bulan matinya. Tapi kalau ngaku sama istri ya bisa dipercepat. 3 bulan apa 2 bulan bisa mati nih. Ya, tapi dia berpikir gini, yang ngaku mati, enggak ngaku juga mati. Sama-sama daripada mati berdosa, mending ngaku. Bukan cuma istrinya yang dia panggil, keluarga besarnya dikumpulin saudara. Lalu dia pengakuan dosa, dia bilang umur saya enggak lama lagi. Jadi saya mau pengakuan dosa supaya kalian tahu siapa saya, supaya iblis ditelanjangi dan dipermalukan. Saya ini berdosa, saya gini. Lalu diajak istrinya keliling kota, di situ ada perempuan, di situ ada, banyak. Istrinya kaget. Dia nggak menyangka kalau suaminya sebejat itu. Memang istrinya terluka saudara, nangis terus istrinya. Tapi setelah dia pengakuan, hatinya damai, hatinya tenang, dia mulai cari Tuhan. Dengerin khotbah, dia bilang termasuk khotbah ibu tuh di YouTube saya dengerin tiap hari Bu. Ya sehari 5-6 kali saya dengar khotbah. Lalu imannya bertumbuh, hidupnya berubah. Dia tinggalkan semua dosa yang sudah diakuinya. Saudara 6 bulan tidak mati, 1 tahun tidak mati, 2 tahun tidak mati, sampai hari ini tidak mati-mati. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan hari ini dia buka persekutuan. Dia ajak semua orang untuk mendengarkan kebenaran. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan.
Tuhan cuma mau satu hal, supaya jemaat engkau yang hadir hari ini, hidupmu tuh dikuduskan. Saya sedih saudara, kemarin di Jakarta ada peristiwa ketangkep 56 orang cowok bikin pesta seks di satu hotel. Saya membayangkan itu, 56 orang masuk satu kamar, coba bisa bayangkan itu cumi-cumi, gurita, kepiting ada di situ semua. Bisa bayangkan betapa jijiknya itu saudara. Mengerikan dunia ini. Sebenarnya engkau bisa disembuhkan kalau engkau mau merendahkan diri. Jangan diumbar hawa nafsu. Yang lebih mengherankan lagi ada yang sudah punya istri, punya anak saudara. Dan melakukan dosa yang begitu nggak merasa berdosa. Ya makanya ada wanita bilang, Bu Debi tahu kan sampai kenapa sekarang saya ini memilih jadi perawan tua. Karena saya ngeri Bu, saingan kita bukan cuma pelakor. Bambang Joko juga saingan kita semua itu. Ya ngeri dunia ini sekarang dia bilang. Ya. Saudara bertobat, yang homo, yang lesbi, yang kepahitan, itu semua kan Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan mau? Dengar firman Tuhan, lakukan. Kalau kau tahu kenajisan itu dosa, jangan hidup di dalamnya. Kita ini hidup nggak tahu sampai berapa lama. Satu saat kita akan mati, dan apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ya, makanya Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik atau orang berdosa. Tuhan tidak mau. Orang fasik itu mati, Tuhan nek. Ada ayatnya loh. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Dalam hatinya Tuhan, daripada lu mati, mending lu tobat. Tapi kalau nggak tobat-tobat, ya murka Tuhan turun. Makanya bertobat saudara. Selama masih ada waktu, ada kesempatan, mari kita kejar kekudusan hidup. Amin. Kalau kita tahu Tuhan bilang jangan kepahitan, ya lepaskan kepahitan. Jangan kepahitan sama iparmu, sama mertuamu, sama adekmu. Kenapa kau tetap kepahitan? Itu berarti kau tidak menuruti firman Tuhan, itu engkau menyimpang. Ya kalau Tuhan bilang jangan marah, ya jangan marah. Kalau Tuhan bilang suami istri hidup damai rukun bersama, ya ayo. Berantem boleh, 5 menit cukup, amin. Kalau jiwamu sehat, kalau rohmu sehat, 5 menit cukup. Ya, berdamai, bilang say, ngapain sih kita ini berantem-berantem? Ayo doa yuk, biar berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga kita, amin. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan. Ya, ayo saudara, kita mulai membangun hidup ini semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Supaya waktu hidup kita yang singkat ini, jangan engkau habisi dengan terkutuk di dalamnya, tapi engkau mengambil rancangan, pilihan yang Tuhan beri hari ini aku hadapkan kepadamu. Jalan kehidupan dan keberuntungan atau jalan kematian dan kecelakaan. Biar hari ini kita bilang Tuhan, kami memilih jalan keberuntungan itu. Kami memilih jalan kehidupan itu. Supaya kami berbahagia bukan hanya ketika mati satu saat nanti dalam perkenanan Tuhan. Selama kami hidup di dunia, kami mau hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Bangkit berdiri bersama.